Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita menyiapkan firman Tuhan Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami percaya bahwa hari yang baru adalah kesempatan yang baru. Hari yang baru adalah hari berkat-berkat Tuhan yang baru. Memelihara kami, meneguhkan kami, dan membawa kami menjadi semakin dekat dengan Tuhan dalam rencana Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan menolong kami, supaya kami beroleh pesan-pesan kebenaran-Mu untuk jadi pedoman bagi hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah. Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan ini tentu sudah tidak asing bagi kita. Dan memang boleh jadi kita sudah mengenalnya sejak masa sekolah minggu dulu. Kalau kita perhatikan, ternyata ketika Injil menceritakan peristiwa ini, peristiwa Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Selain Matius, Markus dan Lukas juga mengisahkannya buat kita. Tapi menarik sekali apabila kita coba perhatikan dengan agak teliti cerita yang disajikan oleh penginjil Matius bagi kita. Dalam inspirasi Roh Kudus, Matius menekankan hal-hal tertentu untuk menjadi hikmat bagi kita. Mari kita perhatikan Ibu, saudara sekalian, dalam ayat yang ke-24 kita membaca, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu,
sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Sangat menarik, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita memeriksa teks Yunani dari bacaan firman ini, kata yang diterjemahkan dengan angin ribut adalah seismos. Ini tidak biasa. Kata seismos sebetulnya berarti gempa. Gempa bumi. Dari kata seismos kita mengenal kata seismograf, alat untuk mengukur kekuatan gempa. Nah, yang terjadi di sini adalah gempa di danau atau gempa di dalam danau Galilea. Jadi Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya mengikuti dia, sekonyong-konyong atau tiba-tiba mengamuklah gempa di danau itu. Dan apa yang terjadi? Perahu itu ditimbus gelombang. Apa yang dapat kita bayangkan, saudara-saudara? Gempa di bawah laut atau gempa di dasar danau itu mengakibatkan tsunami. Jadi kita sedang membaca di sini bahwa para murid dan Yesus di dalam perahu sedang menghadapi tsunami, menghadapi gelombang yang luar biasa besar karena sebelumnya terjadi gempa di dasar danau tersebut. Saudara dikasih Tuhan, kisah ini mengajak kita untuk merenung bahwa ternyata orang-orang beriman, bahkan seperti murid-murid Yesus pun ternyata bisa mengalami sebuah situasi yang sangat dahsyat, bahkan sangat mengerikan, mengalami tsunami. Kita membaca dalam ayat yang ke-25, maka datanglah murid-muridnya, murid-murid Yesus, membangunkan Yesus. Ya, karena Yesus tidur. Wah, ini kita mungkin bertanya-tanya, kok bisa-bisanya ya Yesus tidur? Tapi kita tentu dapat menduga bahwa Yesus tidur bukan ketika tsunami terjadi, tapi dia tidur sudah sejak lebih awal. Lalu terjadilah tsunami. Nah, murid-murid datang kepada Yesus, membangunkan Yesus yang sedang tidur itu. Mereka berkata kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Saudara dikasih Tuhan, kata yang digunakan untuk tolonglah dalam teks Yunani sangat menarik, yaitu sose. Sose. Sose berarti selamatkanlah. Wah, mereka menyebut Yesus Tuhan. Dan mereka minta Ia menyelamatkan. Kata yang diterjemahkan dengan kita binasa bisa juga diterjemahkan dengan kami binasa. Jadi murid-murid membangunkan Yesus, memanggil dia Tuhan. Kuri, Tuhan, selamatkanlah kami binasa. Artinya bila Tuhan tidak menyelamatkan, kami binasa. Wah, di sini kita melihat sebuah gambaran tentang pengalaman kita sebagai orang beriman, saudara-saudara. Ada kalanya ketika pergumulan itu datang, kita bergumul luar biasa, kesulitan itu datang. Mungkin berupa sakit penyakit yang tak kunjung tersembuhkan. Mungkin kesulitan dalam pekerjaan. Mungkin problem di dalam rumah tangga kita. Dan sebagainya dan sebagainya. Sepertinya kok Tuhan diam-diam saja. Loh, kok ketika tsunami itu datang,
ketika gempa sedang menggoncangkan hidup kita. Kemudian gelombang-gelombang dahsyat mengurung kita. Tsunami seperti hendak menenggelamkan kita. Sepertinya kok Tuhan tidur, diam-diam saja, tidak berbuat apa-apa. Tapi nampaknya bukan tanpa tujuan kalau Yesus tidur dalam kisah ini, saudara-saudara. Justru kita melihat tanggapan yang tepat dari para murid, yaitu datang kepada Tuhan dan minta untuk diselamatkan. Apa respons Tuhan Yesus? Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Saudara, perkataan "mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya" ini bukan ungkapan kemarahan atau kekecewaan Yesus kepada murid-muridnya, tidak. Tapi ia sedang menggarisbawahi suatu kenyataan, yaitu bahwa dalam kenyataannya, di tengah situasi yang seperti itu, murid-murid mengalami ketakutan. Ya, murid-murid mengalami ketakutan. Dan mengapa mereka takut? Karena kurang percaya. Tapi yang indah di sini, saudara-saudara, ini merupakan cerminan pula dari pengalaman iman kita. Kita mengaku percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kita mengaku percaya Dialah yang memegang kendali dalam hidup kita. Iya, tapi ketika pergumulan itu datang dan kita dihantam bertubi-tubi dengan berbagai masalah, kita tetap percaya. Tapi memang kadar kepercayaan kita berkurang. Mengapa? Karena sepertinya Tuhan tidak bertindak. Sepertinya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tapi yang indah adalah dalam situasi tersebut, ketika mungkin kita mengalami keraguan, ketika mungkin kita mengalami krisis kepercayaan, kita tidak datang kepada yang lain. Kita datang kepada Tuhan. Seperti murid-murid datang kepada Tuhan. Tuhan, selamatkanlah. Tuhan, tolonglah. Dan apa yang terjadi kemudian? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Yang tadinya diamuk gelombang yang dahsyat, yang tadinya tsunami yang mengerikan terjadi, sekarang setelah Tuhan bertindak, danau itu menjadi teduh sekali. Ini mencerminkan pula, saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan atau pengalaman iman kita. Ketika Tuhan bertindak untuk menjawab doa-doa kita, seruan kita, jeritan kita, tangisan kita, maka yang semula kelihatan begitu menakutkan, seperti tidak ada jalan keluar dan kita tersudutkan di tepian-tepian kebinasaan, berubah menjadi teduh sekali atau berubah menjadi damai sekali. Ada kedamaian yang Tuhan berikan, ada ketentraman yang Tuhan berikan manakala Ia menjawab seruan atau doa-doa kita. Suatu kebenaran yang penting yang bisa kita pegang hingga saat ini dan seterusnya, saudara-saudara. Jawaban Tuhan, jawaban yang sejati dari Tuhan itu memberikan keteduhan, memberikan kedamaian, memberikan ketentraman di hati kita. Jawaban Tuhan atas doa-doa kita adalah jawaban yang menenteramkan hati kita. Terakhir, menarik sekali reaksi murid-murid. Dan heranlah orang-orang itu, katanya. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Orang apakah dia ini? Sepertinya aneh. Dalam ayat 25 mereka menyapa dia Tuhan. Tetapi mereka belum sungguh-sungguh mengenal Kristus. Belum sungguh-sungguh atau belum sepenuhnya mengenal Kristus. Nanti sementara kita membaca terus Injil Matius ini, kita tahu bahwa akhirnya para murid melalui Petrus mengaku dalam Matius 16 bahwa dia adalah Mesias, anak Allah
yang hidup. Dia raja yang dipilih dan diurapi Allah untuk berkuasa atas semesta, surga dan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran-pelajaran apakah yang bisa kita petik dari firman Tuhan ini? Yang pertama, anak-anak Bapa di sorga, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, tidak dikecualikan dari pengalaman pergumulan. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah anak-anak Bapa di sorga, murid-murid Tuhan Yesus Kristus di tengah pergumulan datang ke tempat yang tepat. Siapakah itu? Tuhan Yesus Kristus. Jangan datang ke tempat lain yang sepertinya memberikan solusi cepat. Jangan datang kepada yang lain yang sepertinya memberikan jawaban yang meyakinkan, pertolongan yang melegakan. Jangan, karena pertolongan di luar Tuhan, saudara, pertolongan di luar Kristus akan menuntut nyawa kita sebagai gantinya, akan menuntut segala sesuatu dalam keluarga kita sebagai gantinya. Jangan datang ke tempat lain, datang hanya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita juga belajar bahwa jawaban Tuhan atas doa dan seruan kita senantiasa menghadirkan keteduhan atau menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan ketentraman, menghadirkan ketenangan, sehingga kita dapat terus menjalani hidup kita karena damai dari Tuhan. Dan yang terakhir, kiranya sebagai anak-anak Bapa di sorga, murid-murid Tuhan Yesus, kita boleh semakin bertumbuh mengenal Dia lebih dalam. Mengenal Dia lebih dalam. Seperti halnya para murid yang akhirnya tahu siapa yang mereka ikuti. Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Mari kita berpegang teguh pada firman Tuhan, lanjutkan perjalanan hidup kita berbekal prinsip-prinsip firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang hidup, Allah yang benar, yang telah mewahyukan dirinya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh bersyukur karena firman-Mu menyapa kami untuk memberikan kepada kami prinsip-prinsip, pesan-pesan kebenaran untuk kami pegang dan kami pedomani sementara kami menjalani hidup ini. Ya Bapa, teguhkan iman kami. Biarlah kami selalu datang kepadamu, datang kepada Yesus Kristus dalam setiap pergumulan kami. Dan biar kami mengalami jawaban yang menghadirkan damai sejahtera. Jawaban-jawaban Tuhan yang menolong kami menang dalam pergumulan-pergumulan kami. Dan biar kami boleh semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, semakin mengasihi Dia, semakin setia kepadanya, semakin taat kepadanya, semakin mengandalkan Dia. Bapa Surgawi, kami menyerahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Ya Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati anak-anak kami, Tuhan berkati orang-orang tua kami, Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati pelayanan kami, Tuhan berkati gereja-Mu Tuhan. Dan sepanjang hari ini Tuhan juga berkati kota kami, Tuhan berkati semua. Dan biarlah Tuhan di malam hari ketika kami akan menutup perjalanan hari ini, kami berlimpah sukacita karena boleh mengalami dan meyakini Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.